Keterbatasan bukan halangan untuk sebuah karya dan prestasi. Karena baginya, karya dan prestasi bisa dicapai dengan semangat yang tinggi. Dan keterbatasan bukanlah alasan untuk diam dan pasrah pada keadaan. Kebiasaan over yang Lahir dengan keadaan tuli dan bisu, sempat menjadi sebuah kesedihan bagi kedua orang tua Wardatul Jannah, atau yang lebih akrab disapa Wardah. Apalagi Wardah merupakan anak pertama dari pasangan Ibu Mulyana dan Bapak Amsir. Namun seiring berjalannya waktu, Wardah yang diketahui menyandang tunarungu pada umur 9 bulan tersebut mampu mengubah kesedihan orang tuanya menjadi sebuah kebanggaan dengan berbagai prestasi yang diraihnya. Mengawali prestasi dengan meraih juara 1 pada kejuaraan melukis di ajang Festival Lomba Seni Siswa peserta didik berkebutuhan khusus tingkat SD Provinsi Riau. Remaja asal Pematang Reba Indragiri Hulu ini secara berangsur terus mengembangkan bakatnya hingga akhirnya mewakili Riau di ajang serupa tingkat nasional dan berhasil keluar sebagai juara 1 untuk tingkat SD. Tidak berhenti sampai di situ. Wardah yang saat ini masih menjalani pendidikan sebagai siswa SMP di SLB Negeri Inhu juga kembali keluar sebagai sang juara pada lomba melukis di kejuaraan Festival Lomba Seni Siswa peserta didik berkebutuhan khusus untuk SMP, SMA di tingkat nasional. Kebetulan Wardah waktu itu saya tes hasilnya memang bagus, udah ada dasarnya. Terus saya lihat anaknya tuh pertama kali saya kenal semangat, bahkan sering nyari-nyari saya gitu kan. Nah, begitu saya tes hasilnya bagus, orang tuanya mendukung, dan orang tuanya juga pernah cerita dia pernah ikut lomba, kalah, menangis gitu loh. Ya jujur Wardah inilah yang paling diantara dulu udah lama saya ngajar melukis ya. Wardah inilah yang paling semangatnya paling bagus, orang tuanya juga paling dukung dia. Gitu loh. Jadi ya saya senang sekali gitu kan, dukungan orang tuanya bagus, anaknya semangat. Makanya begitu pertama kali ikut kan juara 1 provinsi. Ke nasional juara 3 nasional. Pertama kali ikut itu. Yang tahun kedua ikut di provinsi juara 1, di nasional juara 1 langsung. Berarti cuma butuh 2 tahun untuk juara 1 nasional. Ya bagi saya itu rekor pribadi saya. Dengan prestasi yang diraihnya, tentu saja Wardah menjadi kebanggaan. Tidak hanya kebanggaan bagi sekolah tempat ia menimba ilmu,
namun juga kebanggaan bagi tanah kelahirannya, Indragiri Hulu, serta kebanggaan Provinsi Riau yang diwakilinya untuk ajang tingkat nasional. Dan tidak kalah penting, Wardah menjadi kebanggaan khusus bagi kedua orang tua. Karena mampu menunjukkan prestasi meskipun dengan keterbatasan pada dirinya. Dan tentunya ini bisa menjadi sebuah contoh tauladan yang ditunjukkannya sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Ya jelas saya senang juga lah kan Pak, dia udah bisa seperti memang berarti kan benar dengar omongan orang dulu kan. Orang kan selalu, orang dekat saya selalu mengasih masukan sama saya kalau anak seperti ini insya Allah ada gitu kan kelebihannya kan gitu kan Pak. Sering orang kayak gitu nasihatin saya kan, teman saya kan waktu itu udah nggak punya harapan. Saya kalau ingat sana sedih terus ya Pak. Ya saya yang jelas berdoa terus ya Pak ya supaya anak saya itu bisa sehat. Berdoa setiap sholat mungkin itulah Pak karena saya terlalu stresnya. Terus saya umur 1,5 tahun ya umur anaknya, saya pun hamil lagi mau punya adik gitu kan. Tapi sewaktu sudah jumpa dokter THT itulah saya tidak banyak harapan lagi untuk menormalkan pendengaran dia Pak. Meskipun saat ini Wardah tidak boleh ikut lomba melukis di tingkat nasional. Namun menciptakan sebuah karya bagi Wardah tidak harus ketika ada kejuaraan, namun bisa kapan saja dan di mana saja. Sehingga tidak heran hampir setiap hari Wardah dan teman-temannya terus berkarya dengan bermacam lukisan yang sangat indah dipandang mata. Tiada manusia yang sempurna, dan setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Pepatah inilah yang terus menguatkan kedua orang tua Wardah untuk tetap bahagia dan bangga kepada buah hatinya. Karena bagi mereka, Wardah adalah titipan dari Yang Kuasa yang harus mereka jaga dengan sepenuh hati. Perjuangan kedua orang tua Wardah tidak sia-sia. Memasuki usia sekolah, Wardah yang sejak kecil telah menunjukkan bakat melukisnya dengan keinginan sendiri meminta disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLB setelah sempat mengenyam pendidikan di sekolah umum. Bakatnya ya waktu itu dia masih pertama sekolah kan Pak, dia udah minta sekolah. Memang saya udah tahu kata dokter kan nih IQ-nya tinggi, bagus gitu kan. Kata dokternya kan tes BERA itu lengkap ya Pak ya, diperiksa sampai ke IQ-nya juga. Nah, jadi minta sekolah memang dia Pak yang minta. Jadi dia TK tuh sama adiknya TK.
adiknya yang nomor 2 itu kan. Nah, terus masuk SD umum 1 tahun, tahun kedua. Saya kan maksudnya belum mampu kan Pak, dari Pematang Reba ke sini kan mesti saya ngontrak gitu kan Pak. Ya nggak mampu lah kehidupan kami gitu Pak untuk ngontrak waktu itu. Akhirnya saya paksakan juga karena dia minta sekolah SLB. Dia paham sendiri Pak, nonton TV ini mami sekolahan saya bukan sekolahan umum katanya gitu kan Pak. Nggak mau dia kan. Lagi pun katanya kasihan adik ngajarin dia terus gitu kan Pak, baca. Dia udah bisa baca Pak. Adiknya yang ngajarin gitu kan. Oh, berarti dari kecil dia dah Iya, udah nampak Pak. Iya. Kalau menggambar itu melukis itu setiap minggu itu mungkin habis buku gambar gitu banyak gitu kan Pak. Dia melukis-lukis. Tapi kan kalau dulu kan belum belajar melukis, jadi kan bentuknya mungkin ya bentuk yang boneka-boneka gitu kan Pak. Belum pemandangan apa-apa gitu belum. Di SLB Negeri Inhu, kemampuan Wardah terus diasah, khususnya dalam seni melukis. Apalagi Wardah yang tinggal di asrama sekolah, sehingga ia memiliki banyak teman dengan bermacam kekurangan. Hal ini membuat ia semakin nyaman dan mudah beradaptasi serta memiliki semangat yang tinggi. Tidak hanya menjadi andalan dalam berbagai perlombaan melukis. Saat ini pun Wardah menjadi motivator untuk kawan-kawannya di SLB Inhu agar terus berjuang dan tidak menyerah pada keadaan. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya regenerasi yang mengikuti jejak Wardah di bidang seni lukis. Seperti Widya misalnya, yang telah meraih juara 1 nasional di kejuaraan melukis tingkat SD. Terkhusus untuk saat ini untuk Ananda Wardah itu, kalau memang nanti sudah tamat dari SLB Inhu ini, karena dia saya lihat itu prestasinya sangat bagus sekali. Kalau bisa untuk melanjutkan ke bangku kuliah. Harapan saya ke depan anak-anak kita ini bisa mandiri gitu selepas dari sekolah luar biasa ini. Nah, karena kita bayangkan saja kalau untuk anak SD umum aja boleh kita lihat sudah tamat itu kalau tidak sekolah lagi kayak apalah kira-kira gitu. Apalagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Kalau tanpa ada bimbingan dari kita semua, rasanya juga ya akan kasihan juga, kita akan ya orang tua pasti akan juga terbeban karena dia tidak bisa mandiri. Peran dari para guru tentunya tidak bisa lepas dari semua prestasi yang telah dicapai oleh para siswa yang berkebutuhan khusus ini. Keuletan, kesabaran, dan kasih sayang yang tinggi adalah moto bagi para guru di SLB. Karena mengajar siswa berkebutuhan khusus memiliki tantangan tersendiri. Bahkan tidak hanya satu kekurangan, namun ada siswa yang memiliki kekurangan ganda. Itulah yang harus mereka hadapi setiap hari. Nah, terutama anak tunarungu kan harus bahasa isyarat ya. Karena anak tunarungu harus bahasa isyarat, kita harus semua serba dipraktekkan. Nggak bisa model bentuknya terlalu besar, nggak bisa. Harus kita contohkan besarnya seperti apa, warnanya seperti apa, cara goresnya seperti apa, itu nggak bisa diucapkan, harus dipraktekkan di depan dia. Itu tantangan terbesarnya. Jadi ya kita lebih dibanding anak umum ya. Kalau anak umum kan nggak semuanya harus dipraktekkan. Kalau khusus anak tunarungu semua harus dicontohkan, harus dipraktekkan supaya dia paham, itu tantangannya.
Tidak hanya fokus di bidang seni melukis, saat ini Wardah juga sedang fokus mengikuti keahlian menjahit yang telah beberapa bulan digelutinya. Keahlian menjahit ini sesuai dengan cita-citanya yang kelak ketika tamat di SLB akan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan cita-cita ingin menjadi seorang desainer. Hal ini sangat didukung oleh kedua orang tua Wardah yang terus memotivasi anaknya untuk berkarya dan menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa. Makanya pun sekarang Pak, saya istilahnya kan bekerja keras ini kan, punya anak bayi, masih tinggal ngurusin anak-anak SLB gitu kan. Saya itu demi dia juga gitu kan Pak. Mungkin saya kalau seandainya berulang dari Pematang Reba juga nggak sanggup kemarin kan. Ngontrak gitu juga gitu kan. Jadi kalau sudah tinggal di asrama begini kan, saya bisa mengolah dia gitu kan Pak. Dia cita-citanya tinggi. Dia tuh minta kuliah gitu loh Pak. Nah, sampai sekarang pun kan saya belum istilahnya belum nabung untuk khusus kuliah dia gitu kan Pak. Tapi kalau seandainya saya lama di sini, insya Allah saya bisa nguliahkan dia gitu aja Pak. Karena dia kan cita-citanya tinggi. Sering Pak kalau nengok orang sekolah tinggi, dia bilang, "Mami besok saya kuliah kan?" Dia bilang itu kuliah, dia udah bisa ngomong kuliah kan, katanya gitu. Tidak hanya orang tua Wardah, namun para guru di SLBN Inhu juga mendukung penuh untuk Wardah mencapai mimpinya. Tentunya tidak hanya untuk Wardah, namun juga untuk semua siswa di SLB di Inhu, di Riau, dan di Indonesia. Karena mereka yakin dengan semangat yang tinggi, semua impian dan cita-cita bisa dicapai. Masa depan kalian masih panjang. Tetap semangat anak-anakku, jangan menyerah, jangan malu untuk belajar, jangan mengikuti model-model kepada anak-anak yang di luar sana barangkali gitu. Ya sudah pandai merokok, sudah pandai ini sekarang dunianya sedang kurang baik-baik saja. Anak-anakku tetap semangat, jangan menyerah. Masa depan ada di pundakmu, ringankan beban orang tuamu masa depan nanti nak. Tidak hanya Wardatul Jannah, namun masih banyak siswa berkebutuhan khusus di Inhu yang memiliki prestasi di berbagai bidang. Mulai dari bidang seni melukis, ada juga bidang agama, bahkan di bidang musik yang suara mereka tidak kalah merdu dibandingkan dengan suara orang biasa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku kertas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadi aku? Tak bisa baca tulis, menanti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Banyaklah diriku,
kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Setahu saya ya, kita kan manusia kan ada kekurangan ada kelebihan ya. Harusnya kita fokusnya ke kelebihan kita, mencari kelebihan kita di mana, itu yang kita tonjolkan. Ya contohnya saya juga kan, saya kan dari kecil memang pemalu ya. Kenapa pemalu? Ya saya tonjolkan di bidang melukisnya gitu loh. Termasuk anak kita si Wardah, mungkin secara akademis dia susah bersaing dengan umum, tapi kan secara keterampilan melukis pasti bisa, menari, menyanyi juga bisa. Kita fokus ke kelebihan kita itu aja. Jadinya aku tak bisa baca tulis, menanti banyak hal, guruku terima kasihku. Terima kasih ayah ibu. Terima kasih guru. Terima kasih telah mampu membimbing kami dan menunjukkan keahlian kami di tengah kekurangan yang kami miliki. Tak bisa baca tulis, menanti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, banyakku apa jadinya aku. Dengan semangat dan motivasi, kami yakin kami bisa berprestasi dan menjadi yang berguna untuk negeri. Jadinya aku tak bisa baca tulis, menanti banyak hal, guruku terima kasihku. Kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang,